Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan masalah turunan fungsi trigonometri. Perhatikan soal yang pertama. Pada kurva Y sama dengan sin X, dibuat garis singgung di titik 2/3 pi, K. Garis ini memotong sumbu X di A dan sumbu Y di B. Maka luas segitiga AOB adalah titik-titik. Pertama kali kita akan menggambar sketsa grafik masalah tersebut. Kurva Y sama dengan sin X kita buat lebih dahulu, yang dibatasi 0 sampai pi. Dengan titik singgungnya P, 2/3 pi, K. Ini kita titik potong di sumbu X di A dan sumbu Y di B. Pertama kali kita harus menentukan koordinat titik singgung P. XP tadi diketahui 2/3 pi, maka Y sama dengan sin X, X-nya kita ganti 2/3 pi, atau sama dengan sin 120. Berarti kita peroleh sin 120 adalah setengah akar 3. Sehingga titik P, koordinat titik P 2/3 pi, setengah akar 3. Langkah yang kedua, kita menentukan gradiennya. Gradien kita peroleh dari turunan pertama. Y tadi adalah sin X, maka Y aksennya adalah cos X. X-nya kita ganti cos 2/3 pi. Sehingga gradiennya kita peroleh min setengah. Yang ketiga, persamaan garis singgung melalui titik P dan gradien min setengah. Dengan menggunakan rumus persamaan garis singgung, kita peroleh Y dikurang setengah akar 3 sama dengan min setengah buka kurung X dikurang 2/3 pi. Tadi soal memotong sumbu X di A, maka YA sama dengan 0. Dari persamaan yang kita peroleh, Y-nya kita ubah menjadi 0. Nah, ini seluruh ruas kita bagi min 2. Sehingga diperoleh persamaan akar 3 sama dengan XA dikurang 2/3 pi. Sehingga kita peroleh XA sama dengan akar 3 ditambah 2/3 pi. Jadi koordinat titik A adalah akar 3 ditambah 2/3 pi, 0. Kemudian, jika memotong sumbu Y di B, maka XA sama dengan 0. Maka kurva persamaannya kita ubah X-nya menjadi 0. Sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 1/3 pi ditambah setengah akar 3. Sehingga kita mempunyai titik B itu 0, 1/3 pi ditambah setengah akar 3. Sehingga luas segitiga OOB adalah setengah OA kali OB, atau setengah tinggi dikali alas. OA adalah koordinat A dikurang koordinat O, 0,0. Maka diperoleh, kita masukkan tadi akar 3 tambah 2/3 pi dikali 1/3 pi ditambah setengah akar 3 dibagi 2. Selanjutnya, faktor yang ini kita keluarkan sepertiganya, sehingga buka kurung 2 pi ditambah 3 akar 3. Faktor yang kedua, kita faktorkan. Caranya 1/6-nya kita keluarkan, sehingga ini ada faktor yang sama. Sehingga kita peroleh 1/36, diperoleh dari 3 kali 6 kali 2. 2 pi ditambah 3 akar 3, kita pangkatkan 2. Inilah luas dari segitiga AOB.
Soal yang kedua, arus listrik dalam ampere yang mengalir suatu rangkaian penguat sebagai fungsi dari waktu dalam detik diberikan oleh fungsi I 0,10 cos buka kurung 140 pi T ditambah pi per 6. Tegangan pada ujung-ujung sebuah induktor yang memiliki induktansi L Henry diberikan oleh FL sama dengan L kali DI per DT. Jika induktansi induktor L sama dengan 2 mH, maka besar tegangan pada ujung-ujung induktor adalah VL, di sini adalah tegangan. Pertama kali yang kita kerjakan adalah VL sama dengan L kali DI per DT. Jadi DI per DT kita cari dulu. Caranya turunan DI terhadap T. Maka kita peroleh turunan DI per DT. Turunannya adalah seperti ini. Turunan cos adalah min sin. Turunan 140 pi T adalah min 140 pi. Karena di ujung-ujung induktor, maka T sama dengan 0. Jadi T-nya kita ganti 0. Sehingga DI per DT ketemu min 7 pi. Sekarang karena ditanya tegangan, maka VL sama dengan L kali DI per DT. Sama dengan L-nya diketahui 2, DI per DT diketahui min 7 pi. Sehingga kita memperoleh min 14 pi. Karena di pilihan tidak ada dalam bentuk pi, maka pi kita ubah menjadi 3,14. Sehingga min 43,96. Hal ini mendekati dengan min 44 MV. Jadi besar tegangan pada ujung-ujung induktor adalah 44 MV. Soal yang ketiga, variabel Y dalam cm dan X dalam radian dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan 4 cos pangkat 3 X dikurang pi per 6. Dengan X antara 0 sampai pi per 2. Jika X bertambah 0,6 radian per detik, maka laju perubahan Y terhadap waktu ketika X sama dengan pi per 3 adalah. Jadi yang ditanyakan adalah laju perubahan Y terhadap waktu, berarti dy per dt. Jika X bertambah 0,6, bertambah berarti mengalami perubahan 0,6 radian per detik. Berarti dx per dt sama dengan 0,6. Y 4 cos pangkat 3 X dikurang pi per 6. Maka kita cari dulu dy per dx-nya. Kita peroleh seperti ini. Untuk X sama dengan pi per 3, maka dy per dx kita peroleh min 9 per 2 dengan memasukkan X-nya pi per 3. Karena yang ditanya dy per dt, maka kita peroleh dy per dt sama dengan dy per dx kali dx per dt. Tinggal kita masukkan. Sehingga kita peroleh min 2,7 cm per detik. Jadi laju perubahan Y terhadap waktu ketika X sama dengan pi per 3 adalah min 2,7 cm per detik. Soal yang keempat, sebuah partikel bergerak sepanjang suatu garis sehingga pada saat T dengan T antara 0 sampai pi, posisinya diberikan oleh ST sama dengan min cos T dikurang T kuadrat per 2 ditambah 10. Kecepatan partikel ketika percepatannya 0 adalah
Diketahui akar 3-nya adalah 1,73 Pi 3,14. Karena yang ditanyakan kecepatan, jadi kecepatan sama dengan turunan dari jarak. Jadi S aksen T, turunan kita turunkan min 2 cos T itu 2 sin T. Min T kuadrat per 2 kita turunkan menjadi T. Plus 10 kita turunkan 0. Ketika percepatannya 0, berarti AT sama dengan 0. AT adalah turunan pertama dari V. Jadi ini kita turunkan. 2 cos T dikurang 1 sama dengan 0. Min 1 pindah ruas sehingga cos T sama dengan setengah. Cos T sama dengan setengah. Berarti cos berapa nilainya setengah adalah Pi per 3. Kalau sudah, kita masukkan ke V. V persamaannya 2 sin T dikurang T. T-nya kita ganti Pi per 3. Jadi sin Pi per 3 adalah setengah akar 3. Seperti ini menjadi akar 3 min Pi per 3. Karena Pi sudah diketahui 3,14, maka kita ubah menjadi 3,14 dibagi 3, kita peroleh 1,047. Sehingga 0,683. Ini mendekati 0,69. Inilah kecepatan partikel adalah 0,69. Terima kasih.